Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita mau packing, tapi beda dari kemarin. Kalau kemarin kita packing ular, sekarang kita packing kura-kura, kura-kura darat atau sulcata. Nah, sulcata ini keren. Jadi dia itu kura-kura darat terbesar ketiga di dunia, setelah Galapagos sama Aldabra. Selain itu warnanya juga cantik, kayak gini nih. Nah, warnanya coklat cantik. Jadi ini merupakan salah satu kura-kura darat yang favorit untuk dipelihara oleh banyak orang. Sekarang kita kebetulan mau jual ke Bogor 2 ekor. Nanti kita kirim lewat bus. Jadi sekarang kita packing dulu ya. Pertama yang harus disiapin sama kayak ular kemarin, tisu, packingannya, terus ada kantong reptil. Intinya sama tapi caranya sedikit berbeda. Kayak kemarin, pertama tisunya kita basahin dulu. Tujuannya agar si kura-kuranya nanti tidak dehidrasi selama proses pengiriman. Kura-kuranya taruh sini biar nggak banyak gerak. Oke. Kemudian yang udah dibasahin tadi kertasnya kita masukin ke kantong reptilnya. Setelah itu baru kura-kuranya di atasnya kayak gini nih. Bedanya kalau di ular kemarin kita harus rapat bener waktu nutupnya. Kalau di kura-kura nggak terlalu penting itu, yang penting tertutup aja itu udah cukup. Kura-kuranya udah di dalam, usahakan posisinya dia tidak terbalik. Ini kita tutup kayak gini. Kemudian kita kasih sobekan kertas untuk meredam segala benturan, panas, dan kalau kehujanan juga sama. Jadi di bawahnya kita kasih alas kertas sobekan, kemudian di tengahnya juga kita kasih. Nah, ini udah cukup. Kalau udah cukup, sekarang bisa kita tutup. Ini tutupnya. Balik lagi, kalau di tempat kami untuk menjamin keamanan selalu kita lapisin dengan double seal. Ya walaupun menurut kami kura-kuranya dia nggak akan lepas kabur kayak ular kemarin, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memberikan packingan yang terbaik dari kita, supaya nanti si buyer yang menerima dia juga seneng karena lihat kura-kuranya sampai dengan sehat dan aman. Karena mengingat ini juga perjalanannya cukup jauh ke Bogor, kemudian ini juga cuaca lagi panas-panasnya, jadi waktu kita packing harus diperhatikan dengan seksama. Nah kemudian ini sudah selesai, lanjut lagi ke yang kura-kura kedua. Kita siapkan tisunya yang pertama. Oh iya, dan tisunya nggak boleh tisu yang parfum ya, jadi yang nggak ada baunya. Soalnya nanti kalau reptil, kura-kura, binatang terutama, itu dia nggak terlalu suka sama bau-bau yang wangi-wangi. Nanti bisa buat dia pusing, stres. Jadi kita pakai tisu yang non parfum. Yang kita basahin lagi. Oke.
seperti tadi, kita masukkan ke kantung reptilnya. Kemudian kura-kuranya. Jadi pada umumnya kalau kura-kura itu nanti dikirim, dia akan lebih banyak istirahat, seperti tidur gitu. Jadi waktu dia tidur kita harus berikan tempat yang senyaman mungkin. Kita stop lagi, kita letakkan dulu, kita beri sobekan kertas lagi. Kita letakkan kurangnya di atasnya. Cukup ya. Kita tutup rapat. Ini agak kebanyakan. Kita ratakan dulu. Tadi menumpuk di satu sisi, supaya kura-kuranya tidak tertekan juga. Nanti takutnya kita kasih sobekan kertas supaya kura-kuranya nyaman, malah jadi dia tertekan. Jadi harus dipastikan sobekan kertasnya rapi dan rata. Kita kasih double pelindung. Kita potong. Oh ya, yang jelas packingannya harus sudah dilubangin dulu ya. Itu jangan lupa. Nanti kita udah langsung packing kayak tadi, tapi tupperware-nya atau box mikanya belum dilubangin. Nah, itu kesalahan fatal. Sirkulasi udara nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa, karena nanti kebanyakan kura-kura waktu dikirim itu dia posisinya istirahat atau tidur. Ya, ini sudah selesai. Tinggal kita masukkan ke dalam kardusnya. Kardusnya di bagian dasarnya kita kasih kertas dulu. Nah, kemudian baru si kuranya kita tumpuk, enggak masalah. Kemudian kita kasih sobekan kertas untuk memenuhi sisi-sisi yang masih belum terisi oleh sobekan kertas. Keempat sisinya harus terisi penuh oleh sobekan kertas supaya tidak ada ruang jika ada sebuah goncangan. Cukup memenuhi, malah udah lebih dari cukup. Kemudian kita tutup. Oh, ternyata kardusnya kurang di tengah-tengahnya. Kita kasih tambahan kardus. Oke, kemudian kita isolasi. Kemarin di ujung-ujungnya itu yang paling penting, yang harus kita perhatikan agar kalau nanti kehujanan ataupun kena apa-apa dia tetap memiliki kardusnya. Bagian atas sudah, bagian sampingnya.
Kemudian di sisi bawahnya. Oke, sudah cukup. Kemudian kita tulis alamatnya seperti biasa, langkah terakhir. Pakai kertas yang disediakan, kertas bekas nggak masalah, yang penting ada sisi yang masih kosong. Nah ini dia kertasnya pas, ukuran bentuk kardusnya. Kemudian kita cari alamatnya, alamat penerima. Kebetulan ini pembelinya, beliau adalah orang militer, jadi alamatnya di Polres. Atas. Kene wae ya atasnya. Isi. Jadi kalau di bis harus kita tulisin yang bagian atas yang mana. Takutnya nanti kalau dalam proses pengiriman nanti dibolak-balik sama supirnya atau sama kernetnya, itu jadi masalah buat kita. Oke, kemudian kita solasi lagi. Nembak cara mainnya itu rumah. Oke. Kemudian kita cek lagi mana tadi lubang yang ketutupan oleh solasi. Keempat sisinya harus dicek semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, sudah dilubangi semua. Nah, beginilah packingan buat kura-kura darat yang dikirim melalui jalur bis. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu di konten selanjutnya.